bersama nanti akan ada beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber yang luar biasa. Ada Kang Rio yang hari ini beraktivitas di Slovenia. Halo Kang Rio, sehat? Alhamdulillah sehat, Kang Fahmi. Gimana kabar di sana? Baik, alhamdulillah Kang, mewakili teman-teman BSOD, panitia, kami ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu. Kemudian juga ada selain Kang Rio, di sini juga sudah ada Kang atau Bung Rembang Kusumah yang juga sekarang sedang menempuh program master di HSE di Rusia. Kemudian juga infonya yang saya dapatkan, Rembang juga tengah sekaligus bekerja ya di sana, luar biasa. Saya pikir anak-anak muda Indonesia yang cemerlang memiliki prestasi yang hebat di luar negeri. Bung Rembang, apa kabar? Halo, selamat sore, selamat siang waktu Indonesia bagian barat ya, dan selamat siang juga untuk bagian Moskow. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Rembang. Kabar saya sehat, Bung. Bagaimana dengan Anda, Bung? Kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa. Baik, alhamdulillah. Bung Rembang, nanti mungkin ada kesempatan yang diberikan oleh moderator. Mungkin Bung Rembang bisa mendeskripsikan sebetulnya apa sekarang yang terjadi di Rusia, kemudian juga dampak secara ekonomi, politik, dan seterusnya. Saya mungkin singkat saja, teman-teman, Bapak Ibu yang terlibat pada diskusi sore hari ini. Saya mewakili teman-teman dari BSOD. Apa itu BSOD? Mungkin saya perlu sampaikan sedikit saja. BSOD adalah lembaga non-profit sebetulnya yang memiliki concern atau fokus pada kajian demokrasi, kemudian juga pada diseminasi misalnya nilai-nilai demokrasi, pada pendidikan, edukasi, kemudian juga penanaman nilai-nilai demokrasi untuk misalnya kalangan muda. Selama beberapa bulan, selama beberapa tahun kebelakang ini, kami telah mungkin menyelenggarakan puluhan baik itu webinar misalnya, seminar sebelum dunia diserang oleh COVID-19 kemudian juga ada beberapa short course. Kami sudah menyelenggarakan misalnya 2 kali batch atau 2 batch BSOD, pertemuan tatap muka yang kemudian dihadiri juga oleh beberapa narasumber yang tentu saja memiliki kompetensi luar biasa di bidangnya masing-masing. Dan insya Allah mungkin dalam beberapa minggu atau 1 bulan ke depan kami juga tengah mempersiapkan BSOD batch ketiga. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak berdiskusi, bertukar pikiran, tapi poin pentingnya adalah tetap menjaga dan merawat demokrasi Indonesia di tengah isu misalnya merebak terkait ada sabotase demokrasi dan seterusnya. Itu pertama. Kemudian yang selanjutnya, kenapa misalnya tema yang dipilih adalah konflik antara Rusia dan Ukraina? Karena tentu saja ini adalah isu atau hal yang sangat aktual yang hari ini sebetulnya banyak sekali diproduksi dan direproduksi oleh media, sehingga saya menduga ada semacam disinformasi, kemudian juga tentu saja ada distorsi, bahkan tidak sedikit ada hoax yang tiba-tiba ada misalnya anak perempuan ketika berhadapan dengan tank diklaim sebagai anak yang tengah menghadang tank atau militer Ukraina, padahal in fact bahwa itu terjadi misalnya di Palestina dan seterusnya. Ada beberapa misinformasi, ada disinformasi termasuk distorsi. Nah, oleh karena itu kami di BSOD berharap misalnya ada bukan statement, tapi misalnya ada pandangan yang empirik misalnya dari teman-teman kita, narasumber kita hari ini yang kebetulan hari ini dekat dengan lokasi di mana konflik itu meletus. Ada Bung Rembang di Rusia, kemudian juga ada Kang Rio di Slovenia yang basically berada di Eropa Timur dan memiliki misalnya letak geografis yang tidak terlalu jauh, sehingga mungkin dampak ekonomi, politik, dan sosialnya akan lebih terasa misalnya di sana. Ini menarik misalnya karena pasca Perang Dingin, yang namanya perang diametral itu kan sudah selesai ya, sebagian besar berlangsung secara misalnya melalui proksi, ada terjadi konflik horizontal misalnya di sebuah negara, tapi biasanya terjadi semacam proksi tidak melibatkan langsung misalnya negara adik kuasa atau negara besar dalam konflik tersebut. Tapi di Ukraina ini menarik karena Rusia terjun langsung menerjunkan pasukan militer, kemudian juga bahkan mengancam misalnya akan menggunakan hulu ledak nuklir. Saya jadi ingat misalnya apa yang disampaikan Huntington pada 1991 yang namanya perang sudah melibatkan hulu ledak nuklir itu, kita akan menghadapi semacam skema zero sum game di mana semua akan hancur, semua akan kalah, dan bahkan dunia ini mungkin durasi hidupnya tidak akan lama jika kemudian negara-negara tersebut menggunakan hulu ledak nuklir. Itu sudah dibuktikan misalnya di Hiroshima, Nagasaki, lalu lantas seterusnya. Kemudian recovery
ekonomi sosial politiknya tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi terkait apa itu BSOD, kemudian juga mengapa atau apa hal yang memotivasi kemudian dipilihnya tema konflik Rusia-Ukraina pada diskusi atau webinar malam hari ini ya waktu Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti juga terjadi diskusi yang menarik ya dari peserta, kemudian juga narasumber yang tentu saja sudah saya ucapkan banyak sekali terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi pada malam ya waktu Indonesia, Bung Rembang, Kang Rio, tapi mungkin baru siang hari di Rusia dan Slovenia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kang Moderator. Saya kembalikan waktu dan tempatnya untuk Kang Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fahmi ya atas sambutannya. Mungkin kita akan langsung masuk saja ke pengenalan narasumber kita pada malam hari ini ya. Oke, untuk narasumber yang pertama sudah terlihat belum, maaf? Sudah Oke. kelihatan. Untuk pembicara yang pertama dari kita ada Kang Rio Yusri Maulana. Beliau merupakan dosen ilmu pemerintahan di Universitas Jambi. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Padjadjaran dan saat ini sedang menempuh doktoral di University of Ljubljana. Berikut merupakan CV-nya. Boleh nih teman-teman semua dilihat ya CV-nya. Oke, mungkin kita akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua pada malam hari ini ya. Selanjutnya ada Kak Rembang Kusumah. Beliau merupakan seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh S2 di Higher School of Economics Moscow. Pendidikan S1 beliau didapatkan dari Universitas Telkom, jurusan Business Telecommunication and Informatics. Berikut ini adalah CV-nya. Oke, mungkin untuk pengenalan cukup segitu ya teman-teman semua. Kali ini kita akan masuk saja ke pemberian materi ini. Mungkin boleh kepada Kak Rio untuk memberikan pandangan atau materinya terhadap konflik Rusia dan Ukraina ini. Kepada Kak Rio, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Raffi ya? Iya, betul Kak. Ya, pertama-tama saya merasa sangat terhormat kembali bisa berdiskusi dengan teman-teman di Bandung, terutama saya lihat ini kolaborasinya dengan BEM Visip Unpad, di mana saya dulu juga bersama-sama pernah bertumbuh dan berkembang di Visip Unpad gitu ya. Jadi Kang Fahmi juga terima kasih banyak sudah diundang. Ini suatu kehormatan bagi saya yang memang cukup dekat memang dengan Ukraina. Ke Kiev itu hanya 12-13 jam naik mobil, jadi ibaratnya kayak dari Bandung ke kalau sekarang naik tol mungkin lebih cepat ke Surabaya atau kemana gitu kalau jarak gitu ya, jadi nggak begitu jauh. Tapi sebenarnya pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah sharing sebenarnya apa sih yang kita dan konstelasi apa sih yang sudah terbangun begitu ya dalam konteks konflik Rusia Ukraina ini. Mungkin Kang Rembang salam kenal gitu ya. Dari Slovenia kita terpisah beberapa negara gitu, cuman bisa dipertemukan di forum ini juga. Mohon ikut dilengkapi nanti apabila ada beberapa hal yang mungkin habis yang saya sampaikan dan seterusnya. Karena betul tadi kata Kang Fahmi, bukan hanya di Indonesia yang juga bisa diinformasi, tapi kita juga di sini jangan-jangan juga termakan oleh distorsi media kan gitu. Tapi saya mulai dengan saya berada di Slovenia ini sangat terkejut juga sebenarnya, shock gitu ya, ketika konflik ini dimulai 10-12 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kita dalam state of mind yang benar-benar ya
dalam kondisi winter gitu ya. Semuanya rata-rata kalau winter tuh shutdown, artinya steady, kondisi juga rutinitas normal, seterusnya dan lain-lainnya juga kondisinya lebih tidak non produktif dibanding dengan kondisi di season yang lain. Jadi ketika Putin memilih untuk mendeklarasikan perang ini dalam kondisi seperti ini ada sesuatu juga gitu ya, ada sesuatu yang perlu kita baca. Nah, untuk bagaimana kemudian perang ini dimulai, itu sudah banyak sekali yang mendiskusikan dan seterusnya. Tapi saya akan fokus pada dua hal dalam diskusi kita malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana respon negara-negara Eastern European ya, kayak Eropa Timur, yang memang gate-nya ada di Slovenia, dan juga bagaimana sih sebenarnya dampak secara holistik terhadap respon itu. Dalam konteks ini, saya cerita dulu Slovenia. Slovenia itu berjarak satu negara dari Ukraina, dibatasi oleh Hungaria. Kita berada di barat ya Italia, kemudian di selatannya Austria, dan di timurnya Hungaria, dan memang negara yang paling kecil dibanding negara Eropa lainnya gitu ya. Kita punya penduduk cuma 2 juta, bayangkan kota Bandung aja lebih dari 2 juta gitu ya. Satu negara Slovenia penduduknya cuma 2 juta. Jadi bagaimana negara-negara yang mostly kecil di Eastern European ini dalam konteks ketahanan militernya memang membutuhkan dukungan kolektif dari negara-negara besar terutama di Eropa Barat seperti itu. Dan NATO itu adalah the only option gitu ya. Kalau kita bicara bagaimana kemudian ketergantungan negara-negara Eropa Timur terhadap NATO yang memang juga bagian dari visinya NATO untuk mengekspand kekuatan NATO ke Eropa Timur, itu menjadi sangat logis karena karena memang secara militer negara-negara kecil seperti Slovenia, Hungaria, dan sampai ke selatan ke Yunani itu memang tidak punya proporsi militer yang cukup. Apalagi dibandingkan harus berhadapan dengan musuh lama yaitu Rusia gitu ya. Ya, teman dan musuh lah gitu. Artinya ketika dulu menjadi keluarga, sekarang sudah pisah rumah kan gitu ya, ketika Uni Soviet bubar. Dan kita mau tarik dulu ke 91 gitu, ketika semua negara pecahan Rusia itu, pecahan Uni Soviet merdeka, termasuk Ukraina. Slovenia itu juga merdeka di 91. Bayangkan kalau kita mundur ke belakang, baru sangat-sangat sebentar sekali gitu ya. Kalau kita bicara bagaimana proses developmentalisme dari suatu negara, pembangunan identitas negaranya gitu. Nah, ini juga kalau kalian kita dan semuanya bisa framing bahwa sebenarnya semua Eastern Europe itu sedang mencari identitas dan disibukkan dengan bagaimana memboost ekonomi supaya bisa mensejahterakan masyarakat di sekitaran karena terlepas dari cengkeraman Rusia. Nah, Slovenia termasuk yang survive dan cukup baik karena secara ekonomi juga termasuk yang paling baik dibanding negara Eropa Barat seperti itu. Nah, akan tetapi ada missing link di situ, bahwa ketika ketergantungan aspek ekonomi terhadap Barat juga akhirnya mendistorsi hubungan mereka dengan mantan induknya. Dulu Slovenia dan Balkan itu rata-rata di Yugoslavia itu memang pusat ekonominya tidak sekuat ya, bahkan tidak sekuat negara tetangga seperti Italia. Nah, seperti itu. Jadi ketergantungan, poin pertama adalah ketergantungan aspek ekonomi ini masih dicari bagaimana sih kondisi ideal yang terbaik. Jangan dibayangkan bahwa negara ini tidak sejahtera. Negara ini sudah sejahtera, rata-rata sudah sejahtera dibandingkan mostly kita yang ada di Asia Tenggara ataupun Asia Timur ataupun Asia Tengah seperti itu ya. Rata-rata di Eropa itu sudah sejahtera, tapi mereka ingin menjadi kekuatan ekonomi negara maju seperti itu. Nah, landasan ketergantungan inilah yang ingin saya bawa ke dalam konflik yang akhirnya tergambar dalam sikap negara-negara Eropa Timur. Contoh Slovenia, Kroasia ya, teman-teman sambil melihat peta lah mungkin ya ketika saya bicara ini, Eropa Timur itu sekarang semuanya condemn ya, sama lah kayak kita di Indonesia, mengutuk, hanya sebatas mengutuk saja. Karena kalau sampai dengan mengancam, takut gitu ya, karena bagaimana mau mengancam siapapun saat ini tidak sampai
US pun tidak sampai bisa mengancam secara militer terhadap apa yang dilakukan Rusia, karena mereka tahu bahwa kapasitas militernya itu nggak apple to apple. Itu even secara kolektif NATO bisa memobilisasi kekuatan di eastern flank atau di northern flanknya Ukraina itu belum bisa menandingi bagaimana Rusia apabila in full force-nya. Nah, ini sudah skema Perang Dunia Ketiga gitu ya. Dan ini di depan mata, ini menjadi diskusi yang hampir setiap hari kita dengar di Eropa Timur gitu, karena semua merasa terancam. Tapi uniknya, survei yang baru 2 hari yang lalu dilakukan terhadap masyarakat Slovenia, Kroasia, Bosnia, dan apa namanya, dan Hungaria itu mengatakan bahwa impact dari perang ini tidak akan seburuk impact dari pandemi COVID gitu. Nah, ini juga menarik gitu ketika dibandingkan dengan kita ketika ini mengancam secara real, artinya secara konteks itu akan sangat fatality-nya akan sangat direct gitu ya dibanding dengan COVID, tapi merasa keterancamannya itu tidak lebih tinggi daripada pandemi COVID. Nah, artinya apa? Poin pertama, sikap dari tadi negara-negara Eropa Timur yang memang langsung berbatasan dengan Rusia itu tidak konkret untuk bisa kemudian menolong Ukraina dalam tanda kutip, baik full military force ataupun secara ekonomi, karena semuanya masih not independent gitu ya, masih dependent dengan baik dengan Rusia ataupun negara Eropa Barat lain. Tidak ada satu negara Eropa Timur pun yang bisa memiliki kekuatan yang even sama dengan Rusia ataupun negara Eropa Barat lainnya. Seperti itu. Dan mereka khawatir bahwa mereka punya histori yang langsung gitu, karena mereka bagian dari Rusia. Jadi kalau Rusia tidak begitu mau mengancam negara Eropa Timur, karena mereka berharap somehow apabila ini menjadi eskalasinya menjadi sangat besar, Rusia akan mendapat justru dukungan balik dari Eropa Timur bagian dari itu. Nah, ini ada arahan ke situ. Ya, karena ya mostly Eropa Timur itu juga Slavic language ya, bahasanya juga mirip-mirip. Ya, karena satu rumpun seperti itu. Nah, jadi arahnya ada ke situ. Jadi ini yang ingin saya dorong ke forum ini, bahwa ada side story dari perang ini. Nah, kalau bicara bagaimana konflik Rusia dan Ukraina, mungkin Kang Rembang bisa lebih detail karena langsung di Rusia seperti itu ya. Nah, tapi ya poin kedua yang ingin saya sampaikan tadi, dampak secara luasnya, secara holistiknya adalah kita tidak bisa benar-benar merasa aman. Itu secara jujur. Mungkin itu tadi contohnya sekarang Slovenia sudah membuka airspace-nya, di atas Slovenia itu untuk seluruh kekuatan eastern flank-nya NATO untuk bisa lewat. Artinya we are on the war zone gitu ya. Artinya ketika angkatan militer sudah lewat di atas langitnya negara-negara Eropa itu berarti it is a very serious situation gitu ya. Dan ketika hal ini kita dengar, mungkin ada helikopter yang usually biasanya lewat, kemudian ada merasa wah ya, mungkin bagian dari pasukan NATO yang lagi dikirim ke Ukraina, dan itu juga mengkhawatirkan. Tapi secara tadi apa ya, secara umum bahwa kita menjalankan kehidupan seperti biasa. Even kita sekarang juga sudah menerima pengungsi dari Ukraina ya, sudah melimpah ke Slovenia. Ini kemarin tertampung di Hungaria, tapi sekarang Hungaria sudah deliver sebagian ke Slovenia juga, bahwa ya itu berarti kita sudah sangat dekat dengan zona itu, dan kita sangat berharap bahwa ini tidak melebar kemana-mana. Nah, itu yang poin kedua, karena dampak secara ekonominya sudah mulai terasa. Sekarang harga minyak di mostly seluruh region di Slovenia sudah naik hampir 2-3% per hari kemarin. Dan terdapat antrian begitu panjang di pom-pom bensin gitu ya. Ada juga panic buying terhadap isu ini juga. Dan satu lagi dampaknya ketika gas line untuk Eropa Timur diputus oleh Rusia, yang pertama sekali akan menderita kedinginan massal itu adalah Eropa Timur. Jadi bayangkan ketergantungan bagaimana negara Eropa Timur itu terhadap Rusia saat ini, seperti itu. Jadi
Kalau saya bilang collective power yang dibangun oleh NATO itu not really punya dampak yang sangat signifikan. Jadi kita berharap seburuk apapun kondisi yang terjadi di Ukraina ataupun Rusia saat ini, tetap jalur diplomasi harus dikedepankan, karena that's the only choice. Kalau kita sudah sampai pada perang terbuka, maka mungkin kondisi-kondisi yang lebih buruk akan terjadi. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, dan bisa berkembang dalam pertanyaan-pertanyaan nantinya. Terima kasih atas waktunya, Kang Raffi. Oke, terima kasih Kang Rio atas insight-nya. Ini video aja buat saya juga new insight-nya. Kita dapat point of view dari negara yang bukan Prancis, bukan Jerman, bukan Inggris, tapi dari Slovenia gitu kan, Kang. Oke, mungkin kita lanjut aja ke yang berikutnya nih. Boleh kepada Kak Embang, mungkin untuk kali ini ya, untuk memberikan pandangan atau materinya tentang konflik ini nih. Iya. Waktu dan tempat, silakan. Ya, Assalamualaikum semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama sekali lagi perkenalkan nama saya Rembang. Sebenarnya saya sudah 4 tahun di sini, gitu loh. Sebenarnya kan kalau master tuh 2 tahun kalau di Rusia ya, 1 tahun belajar bahasa. Cuman saya nambah setahun lagi karena saya emang lagi sibuk proyek sama kerjaan gitu loh. Ada apa jadi pengen apa sih ngebawa barang ke sini lah, produk-produk dari Indonesia ke sini, doain lah biar sukses semua lah. Seperti itu. Dan saya juga terima kasih kepada Bung Fahmi lebih tepatnya udah mengundang saya di dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, ketemu orang-orang yang sangat memiliki intelektual tinggi, dari Kang Rio ya, sama Kang Raffi, benar ya? Betul, Kang. Oke, betul. Muhammad Raffi benar. Kang Raffi, baik. Saya selama 4 tahun di sini sebenarnya kalau di Rusia, saya nggak gini. Pertama-tama saya pengen disclaimer dulu, kalau misalkan saya tidak akan terlalu dalam untuk membahas sosial politik ataupun ekonomi bisa, tapi untuk sosial politik tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak memiliki namanya studi jenjang lebih tinggi di bidang hal tersebut. Jadi saya tidak ingin pengen sok tahu lebih tepatnya seperti itu. Jadi saya lebih di sini lebih men-sharing bagaimana pendapat saya ataupun fakta-fakta yang terjadi di negara Rusia, lebih tepatnya di Moskow sebagai ibu kotanya seperti itu. Pertama, kalau berbicara tentang kondisi pemerintahan selama saya 4 tahun di sini, itu hampir sama seperti di Indonesia pas zaman Soeharto. Kita berbicara bagaimana di Rusia, di Moskow, itu berbicara demokrasi benar ada benar, gitu loh. Kita memiliki namanya hak voting ketika misalkan menjadi warga negara Rusia. Cuman, itu hanya sebagai hal formalitas, di mana rata-rata, maksudnya ya Presiden Putin lagi yang terpilih seperti itu. Itu sudah dari tahun berapa, 2000 berapa lah. Kan maksudnya ujung-ujung dari Pak Putin lagi, dari habis itu jadi wakil yang menjadi presiden, akhirnya kembali lagi ke Pak Putin lagi seperti itu. Jadi selama 4 tahun di sini sebenarnya saya cukup nyaman tinggal di sini kalau di Rusia ya. Dan tiba-tiba 2 minggu kemarin saya mendengar informasi bahwa ada terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia, itu saya sangat kaget gitu loh. Pertama, kenapa saya sangat kaget? Karena saya nggak memegang rupiah. Itu pertama hal yang sangat dikhawatirkan gitu loh. Kenapa saya kaget dan sangat khawatir saya tidak memegang rupiah? Uang saya sekarang yang saya pegang itu rubel semua, di mana itu currency dari Rusia. Dan ketika 2 hari, 3 hari terjalin yang namanya konflik tersebut, itu yang namanya rubel sangat anjlok sekali. Kayak gitu loh. For your information, ketika belum terjadinya konflik, 1 rubel pun itu sempat 211 rupiah. 1 rubel itu 200 rupiah. Sekarang hanya 100 rupiah, di mana ada yang namanya degradasi sebesar 50%. Itu membuat sangat kaget. Gitu loh. Memang hal tersebut terjadi karena memang dari negara NATO pun sendiri itu memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia, di mana semuanya dari sistem payment, Mastercard, Visa, ataupun produk-produk baju, produk-produk baju, makanan impor, ataupun elektronik, itu semuanya hampir naik semuanya, gitu loh. Hampir 2 kali lipat. Tapi saya sempat bingung juga kenapa kayak gitu, tapi bahan-bahan pokok itu tetap stabil di sini. Kalau tadi dibilang naik harga untuk ada banyak paying untuk oil sama gas ya, di sini nggak ada. Jadi kalau masyarakat ini sih semuanya itu hidup seperti biasa, hidup nyaman seperti biasa, karena saya juga berada di Moskow. Ketika memang Moskow diganggu, pasti kan ada dinamika Perang Dunia Ketiga. Jadi kalau misalkan di Moskow, itu tidak benar-benar terdampak ya untuk bagaimana konflik ini.
cuman hanya terdampak dengan harga-harga produk-produk import yang ketergantungan dari Eropa Barat ataupun Amerika ataupun NATO. Contoh iPhone ataupun kayak elektronik lainnya harganya naik semuanya. Jadi menelitik lagi sebagai informasi juga buat kalian, ketika ada konflik tersebut, saya pun pengen tahu dong, maksudnya kepo dong kalau bahasa sekarang mah, gitu loh. Apa sih yang terjadi? Saya pun membaca informasi dari berita Rusia pun, itu banyak banget memang apa ya, memang pro NATO gitu. Dari inside Rusia sendiri, ini fakta gitu loh. Dari Moscow Times ataupun seperti itu, banyak juga yang pro ke NATO. Banyak juga yang maksudnya bagaimana mencap Putin ataupun dari pemerintahan itu sebagai war crime seperti itu. Itu yang membuat juga saya tidak bisa komentar gitu loh. Saya tidak bisa komentar itu lebih jauh. Cuman saya sedikit heran saja kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu loh. Masih kenapa hal NATO ini bisa membuat yang namanya image bagaimana itu Putin sebagai war crime. Tapi sebenarnya saya sebagai mahasiswa pun saya juga ingin tahu dong apa yang terjadi. Saya juga baca dari berbagai sumber, hal itu terjadi karena maksudnya dari perjanjian Minsk tahun, saya lupa tahunnya, di mana memang kalau misalkan Ukraina itu tidak boleh yang namanya join dari NATO. Kalau misalkan join dari NATO, kita kalau misalkan ngeliat maps-nya, itu banyak flank-flank yang bisa dikuasai oleh NATO gitu loh, untuk bagaimana dari sumber dari gasnya, oilnya, dan informasi juga buat kalian. Kalau misalkan emang Eropa Barat tadi benar juga sudah disahkan ya, maksudnya sudah dibenarkan, hampir lebih dari 50% emang kebutuhan mereka tuh semuanya dari Rusia, karena emang kita pun sangat kaya dengan kita, maksudnya dari negara Rusia itu sangat kaya dengan sumber daya dari gas alam tersebut gitu loh. Sampai saat ini terjadi 3 kali negosiasi ya. Pertama, bagaimana mungkin 4 hari setelah perang, itu pengen yang namanya dinegosiasi antara Rusia sama Ukraina, tapi failed. Habis itu ada yang namanya negosiasi kedua, bagaimana ini negosiasi ini, Rusia tidak boleh yang namanya ada gencatan senjata, di mana tidak boleh menyerang, untuk bagaimana mengevakuasi warga-warga Ukraina itu untuk pindah untuk ke Eropa Timur seperti itu. Dan itu sudah terjadi, dan sekarang ada negosiasi ketiga untuk bagaimana dari pemerintah Rusia sendiri untuk menekankan kalau misalkan Ukraina membuat perjanjian tidak boleh ikut NATO. Itu informasi yang saya baca kayak gitu loh. Kalau untuk ekonomi sendiri, saya tidak yakin juga ya kalau misalkan Rusia itu bisa bertahan lama dalam hal ekonomi kestabilan ya. Saya yakin juga dengan harga-harga barang stabil kayak gitu loh, itu juga pasti disubsidi sama pemerintahan Rusia. Jadi memang dari pemerintah Rusia pun sendiri itu pengen yang namanya konflik ini bergerak cepat sekali. Pertama kan targetnya 4 hari gitu loh. Sampai sekarang hari kedua belum selesai gitu ya kan. Jadi memang dari pemerintah sendiri pengen cepat lah kalau misalkan itu konflik ini selesai dan bisa menguasai yang namanya Ukraina, lebih tepatnya di Kiev sendiri gitu loh. Untuk sampai saat ini, saya pun sendiri nggak pengen banyak berkomentar, karena enaknya kita lebih diskusi saja seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu untuk membuka dari saya, nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Bung Raffi ataupun Kang Raffi. Oke, terima kasih banyak Kak Bang. Mungkin selanjutnya kita akan langsung open question aja buat partisipan nih. Dari teman-teman yang udah pada join, ada yang ingin bertanya atau tidak nih? Sebelumnya. Ayolah, kita pengen ini tahu bagusnya mah buka video call-nya gitu loh. Jadi bisa ngelihat satu sama lain, bisa interaksinya lebih klik gitu kali ya. Saya mungkin mengawali pertanyaan pertama ini Boleh, Bung Tony. Pak Moderator ya, saya mohon izin. Gini untuk Bung Rembang mungkin. Kira-kira sampai sekarang sudah ada belum ya kira-kira jejak pendapat menangkap persepsi publik terkait dukungan terhadap perang, misalnya berapa komposisi yang mendukung, berapa komposisi yang menolak di Rusia. Sebetulnya di beberapa pemberitaan sih ada klaim demikian, tapi kan isu yang penting itu adalah mengkonfirmasi apakah betul misalnya sudah terjadi jejak pendapat terkait dukungan publik atau masyarakat terhadap langkah yang diambil oleh Presiden Putin, utamanya yang melakukan konfrontasi terbuka dengan pemerintah
Ukraina? Kira-kira sudah ada belum, Bung Rembang, terkait jejak pendapat? Kalau jejak pendapat belum ada. Cuman kalau misalkan berbicara bagaimana masyarakat yang kontra dengan keputusan Putin, itu pun memang benar faktanya seperti apa yang diberitakan di media. Itu faktanya. Jadi semua orang, misalkan yang berdemonstrasi anti-war gitu loh, itu akan ditangkap, Bung Fahmi, dan akan diancam penjara 5 tahun. Makanya tadi saya buka dengan pendapat awal, dengan statement awal, bagaimana kalau pemerintah Rusia pun sekarang itu sama seperti pemerintahan kita pas zaman Soeharto. Faktanya seperti itu. Kalau untuk presentasi saya nggak tahu ya, cuman saya pun ngeliat sendiri gitu loh, ketika maksudnya kan di tengah kota ya, ketika emang pulang kerja, saya juga di tengah kota, emang ada yang demonstrasi, itu khusus sekali gitu loh. Maksudnya polisi langsung nangkepin semuanya, emang tidak ada yang bisa berkomentar seperti itu. Kalau dari Kang yang lain gimana? Ada pertanyaan? Nyambung aja Kang Rembang ya, dan Kang Rio. Aku tadi kan menyimak ya beberapa kali menyebutkan bahwa kondisi di Rusia itu memang seperti kita ada di zaman Orde Baru ya. Betul. Di Indonesia seperti itu. Nah, maksudku tadi kan ada pemberitaan juga di Moscow Times bahwa sebenarnya ada pihak-pihak juga dari internal Rusia, baik itu masyarakatnya ataupun NGO-nya atau apapun yang menolak penyerangan Rusia terhadap Ukraina, dan sehingga ada mindset bahwa penjahat perang si Presiden Putin ini. Yang kita tahu kan di zaman Orde Baru kan media itu kan dikontrol ya, Kang. Memang ada pemberitaan media di Rusia kan, saya juga kebetulan makanya saya bertanya, emang itu terjadi pemberitaan yang kemudian itu kontra dengan narasi negara? Iya, saya katakan iya itu terjadi. Saya juga baca Moscow Times, saya juga baca dari emang koran-koran ada namanya Metro apa sih ya, Metro Feature, artinya tuh Feature tuh kayak Metro malam, Metro pagi. Jadi ketika di Metro, kita kadang-kadang pagi tuh dikasih koran gratis untuk membaca gitu loh. Dan dari Metro Times itu, dari Metro Feature ataupun Metro Ultra, itu di mana memang ada beberapa dari artikel yang mengatakan tidak untuk perang seperti itu. Jadi memang media Tapi kalau saya rasa banyak juga dari masyarakat ya, maksud gini, saya juga sebelum ini saya juga ada diskusi ya dengan maksudnya dengan teman saya yang bagaimana memang ahli dengan statistik, dan beliau mengatakan kalau misalkan memang dari penduduk Rusia pun itu hampir ya pasti hampir 60% itu memang mendukung Putin, di mana bagaimana mereka itu lebih pro ya, kalau kata bahasa Rusianya ya za Putina, di mana saya di belakang Putin gitu loh, apapun keputusan beliau, apapun apa yang dilakukan beliau mendukung. Sebenarnya kan ada kesamaan di sini, bagaimana kalau misalkan ciri-ciri pemimpinan Indonesia ataupun pemimpinan Rusia itu hampir sama gitu loh. Bagaimana mereka mengagungkan atau mendewakan satu sosok untuk bagaimana mengambil keputusan gitu loh. Dari zaman dulu bisa seperti itu. Sama ini satu lagi Kang, buat Kang Rio juga sama Kang Rembang, punten sebelumnya. Kan kita sama-sama tahu ya, sebelum ada konflik Rusia Ukraina ini kan internasional juga dihebohkan dengan konflik Myanmar ya. Satu hal yang paling kita tahu tentang konflik Myanmar itu adalah informasi. Kemudian bagaimana informasi apapun yang terjadi di dalam negara tersebut itu tidak dapat dikeluarkan. Nah, yang aku mau tanyakan itu kan negara Ukraina ataupun Rusia dan yang apa nih Jimmy? Akang-akang berdua ini ada nggak intervensi dari KBRI ataupun untuk tidak menyebarkan informasi? Kan kita tahu kan ini teman-teman mahasiswa yang kemudian sedang studi di sana tidak boleh menceritakan apapun terlalu detail atau apapun yang ini terjadi di Myanmar tahun lalu gitu kan, informasi apa yang terjadi di sana. Nah, sehingga ini bentuk daripada dukungan Indonesia sebenarnya. Aku penasaran juga kan, Indonesia ini kemudian akan mengamankan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana atau WNI yang ada di sana untuk tidak campur. Ada nggak Kang intervensi-intervensi dari KBRI ataupun pemerintah Indonesia yang ada di sana, ataupun bahkan dari negara-negara yang kemudian akan tinggalin gitu di sana? Paling gitu Kang.
Ya, saya izin sharing sedikit. Jadi betul bahwa di setiap eskalasi konflik itu yang paling penting pertama selain pos-pos militer adalah bagaimana netralisasi media gitu ya. Tapi konteks hari ini adalah media itu uh, unbearable power. Jadi kalau menurut saya tidak bisa tertahankan gitu ya. Karena the other power is bagaimana sekarang citizen jurnalistik itu. Jadi sekarang mostly 60% media itu tidak lagi reportase murni, tapi bagaimana mereka hanya memutar reportase-reportase masyarakat yang ada. Dan itu bagi saya sudah sangat menjadi perlindungan bagi kita untuk tetap bisa free of speech. It's very different dengan apa yang terjadi di Myanmar. Karena Myanmar secara akses dan seterusnya itu memang sangat-sangat dikontrol ya negara, dan negaranya juga punya histori ya seperti itu gitu ya. Berbeda dengan konteks kita di Eropa, even di Rusia lah kalau menurut saya. Bahkan sebelum terjadinya perang ini, sebelum meletusnya kembali perang ini ya, saya bilang ini adalah kejadian yang bukan baru ini terjadi gitu ya. Dan ini sudah terjadi di 2014, di tahun 90 sekian, 94 gitu ya, bahwa cuman kemarin itu tidak full scale invasion, mereka hanya baru di negara-negara pro Rusia saja kan gitu. Bahkan Rusia pun menurut saya sangat-sangat terbuka terhadap medianya gitu ya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena even dengan strong power yang dimiliki oleh Putin, Putin memberikan ruang bagi media untuk tetap bisa punya punya democracy balancing, karena supaya bisa tetap akhirnya menyambungkan Putin dengan negara-negara Eropa Barat lain. Itu kenapa Rusia tidak bisa didistorsi dari kekuatan Eropa itu pada keseluruhan gitu ya, termasuklah kalau kita flashback G20 yang lalu di Italia ya, itu indikasi bahwa Rusia ingin menjauhkan diri dari Eropa itu sudah terlihat dengan dia tidak hadir ya dengan G20. Bahkan di forum G7 juga mereka sudah mulai menjaga jarak. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang tidak sporadis, tapi sudah jadi sesuatu yang sudah direncanakan, dan dia sudah tahu konsekuensi seperti ini akan terjadi. Nah, termasuk media gitu, kalau saya lihat bahwa bagaimana sekarang mainstream media di Eropa pada umumnya itu semuanya mengcover cerita tentang sengsaranya rakyat Ukraina. Ya, hampir setiap jam itu tidak ada lagi berita tentang masak-masak gitu, yang senang-senang gitu ya, yang biasanya ada selingan gitu, tapi setiap hari berita tentang itu. Bahkan berita COVID totally disappear gitu ya, semuanya hilang dengan coverage apa yang terjadi di Ukraina. Artinya apa? Tidak ada masalah terkait dengan coverage media di Eropa. Menurut saya begitu, karena kita tidak bisa menahan gempuran teknologi hari ini kan seperti itu ya. Kecuali ya konteksnya Myanmar ataupun negara-negara seperti Filipina dan seterusnya. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, justru kalau untuk Ukraina mungkin concern-nya sudah sangat ada red notice ya, karena memang sudah dibawa pulang. Tapi untuk negara non-Ukraina tidak ada sama sekali. Baru hanya diminta untuk ya tetap tenang. Kalau ada apa-apa nanti KBRI kabari untuk langkah-langkah selanjutnya, seperti itu. Tidak ada perintah-perintah untuk tidak bicara masalah konflik ini, kemudian tidak berkomentar tentang konflik ini, karena sama sekali kita meyakini bahwa hal-hal seperti itu tidak akan membuat bahaya kita sebagai warga negara di Eropa ini, seperti itu. Ya, pandangan saya. Terima kasih. Enggak, Kang Rembang. Boleh izin masuk setelah ini? Tadi soalnya menjawab juga tadi dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan tadi, kalau misalkan saya ulangi lagi, bagaimana dari KBRI ini memiliki bagaimana sikap untuk ke mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia tentang konflik ini, benar ya? Jadi sebenarnya kalau misalkan faktanya gitu loh, maksudnya dengan pengalaman saya gitu loh, kalau misalkan sebenarnya kalau KBRI di Moskow, saya pun dekat dengan KBRI, makanya saya tidak ingin salah berbicara seperti itu.
itu benar-benar menjaga bagaimana dari masyarakat Indonesia tidak yang namanya memberitakan hal-hal yang hyperbol kayak gitu loh. Karena ada masalah, sempat kemarin ini baru banget 2 hari lalu kemarin gitu loh. Jadi teman saya diwawancara, bagaimana kondisinya gitu loh. Beliau mengatakan, teman saya perempuan mengatakan kalau misalkan di Rusia harganya naik dengan yang namanya ekspresi melas kayak gitu loh. Jadi KBRI ataupun masyarakat melihat bagaimana harganya tuh naik sekali gitu loh, padahal tidak. Akhirnya beliau pun sangat ditegur gitu loh, dan diberikan warning lah kalau misalkan kalau berbicara di media ataupun di forum ataupun di tempat-tempat lain itu tidak boleh sembarangan. Tapi memang faktanya seperti itu. Kalau misalkan di Rusia pun sendiri, untuk bahan pokok tidak naiknya nggak banyak kok. Dan di media itu pun saya katakan Kompas sama Vio gitu loh, itu memberitakan kalau misalkan harga naik melambung tinggi gitu loh kalau di Rusia, padahal nggak seperti itu. Jadi memang kalau sikap dari KBRI pun sendiri di Moskow, KBRI Moskow itu sangat aware gitu loh dengan apa yang dikatakan sama mahasiswa ataupun masyarakat di sekitar gitu loh, sesuai dengan fakta kayak gitu aja sih. Nambah sedikit aja. Baik, terima kasih buat tanggapannya Kang, karena coverage mahasiswa Indonesia berstatement di media itu kan akan sangat, kalau misalkan di tagline-nya mahasiswa Indonesia mengatakan bahwa kondisi di Rusia seperti ini, kon mahasiswa Indonesia itu kan sangat bisa digiring kemana-mana, sehingga aku sangat mempertanyakan itu, gitu. Apakah ada arahan dan segala macam? Iya, itu ada kalau arahan ataupun draft nggak ada. Cuman emang saya juga sangat menyayangkan bagaimana itu teman saya itu mengatakan hal yang bias gitu loh. Maksudnya nggak, yang harga naik kan tadi saya katakan ini nggak biasa aja, ataupun berapa persen pun naiknya dikasih fakta gitu loh. Jangan hanya dikasih statement saja gitu loh. Cerita saja bicara gitu, fakta ya. semuanya. Kalau ngomong fakta pun, kalau misalkan sekali lagi bahan pokok cuma naik 5% doang. Itu pun produk-produk yang hewani, seperti telur, sapi, keju, dan lain-lain itu nanti 5% doang. Yang lainnya normal. Kayak gitu. Nasi, beras normal. Thank you Kang Rembang, Kang Rio. Iya. Kembali. Sharingnya. Silakan kalau ada yang ini, kalau bisa kita diskusi lagi. Ya, mangga kepada partisipan mungkin yang punya pertanyaan boleh langsung aja ditanyakan ya. Pada ini ya Kang ya, pada nggak buka video ya, padahal pengen ngeliat loh mahasiswa Indonesia. Udah rindu sama teman-teman di Indonesia ya, Kang Rembang ya? Para intelektual, Kang Rio. Makanya. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya nanya nih Kang. Kan tadi Kang Rio sempat menyatakan ya bahwa di negara Eropa Timur itu tindakan kepada Rusia itu condemning kan. Nah, kalau untuk Belarusia sendiri bagaimana nih Kang? Kan kita tahu Belarusia itu sangat dekat ya dengan Rusia gitu. Oke. Belarus maksudnya? Iya betul. Oke. Belarus is part of Russia ya. Jadi kalau menurut saya tidak akan terlepas dari apa yang dilakukan oleh Rusia sendiri. Jadi apapun sekarang kan yang kemudian menjadi, sebenarnya gini teman-teman ya, bayangkan bahwa bagaimana Putin itu merasa sangat tertekan dengan kondisi seluruh batas timur dari Rusia itu sudah dikuasai oleh NATO. Artinya itu tadi yang saya katakan, saya buka dengan bagaimana kebutuhan kolektif dari masing-masing negara kecil pecahan Rusia itu, pecahan Yugoslavia, pecahan Uni Soviet maksud saya, itu kemudian membutuhkan support kolektif dari region, dan itu bisa difasilitasi oleh NATO. Seperti itu kan. Nah, invasi NATO itu bukan terjadi 2-3 tahun ini, tapi sudah berpuluh-puluh tahun bagaimana kemudian untuk membalancekan region itu tadi, supaya adalah menyeimbangkan kekuatan kawasan. Rusia itu ingin bahwa Belarus dan Ukraina itu tetap menjadi buffer state-nya mereka. Tetap menjadi bagaimana ketika terjadi nanti suatu saat hal yang lebih besar terjadi, itu mereka tidak langsung berhadapan. Saya setuju dengan Kang Fahmi yang bilang bahwa ada proksi, yang bahwa biasanya negara-negara itu melibatkan negara lain untuk menjadi
first hand-nya. Tapi Rusia sudah sangat-sangat gemes gitu ya, artinya sudah sangat-sangat kesel gitu ketika buffer state-nya mereka itu benar-benar sudah diinfiltrasi secara ideologis bahkan tanda kutip oleh westernisasi dari terutama US gitu. Ini bukan kolektif sikapnya Uni Eropa, tapi ini sudah bagian bagaimana penyeimbangan teritori kawasan itu dipolarisasi oleh Amerika seperti itu. Nah, balik ke Belarus tadi, ya secara teritori teman-teman bisa lihat kalau Slovenia dan negara-negara Eropa Timur itu kan di bagian selatan dari Eropa gitu ya, timur selatan dari Eropa. Belarus kan menempel dengan Ukraina di atas bersama Polandia kan seperti itu. Dan dia punya teritori besar. Dan itu yang punya histori sangat dekat sama Rusia. Jadi apapun yang terjadi mereka akan seperti itu dan mereka selalu shadowing dengan Rusia seperti itu. Silakan baca sejarahnya. Belarus tidak akan punya opsi apa-apa jika mereka harus bergabung dengan NATO, akan menjadi negara kecil. Mending mereka nempel sama Rusia sekalian gitu kan, tetap akan menjadi shadow negara besar itu. Nah, sekarang masuknya troops dari Rusia itu kan mostly dari Belarus. Mereka menempatkan begitu besar pasukannya di Belarus seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang sekarang ya Belarus itu kalau Rusianya fallback, Belarus juga akan fallback seperti itu kan artinya tidak akan ada opsi lain seperti itu. Mereka akan terlipas sendiri enggak juga, tapi ya mereka bagian dari konflik ini yang tidak terpisahkan seperti itulah kira-kira untuk posisinya. Tapi ada hal menarik yang mungkin ingin tadi saya terlewat menyampaikan bahwa Eropa itu adalah headquarter-nya dari organisasi-organisasi perdamaian dunia kan seperti itu. Ada UN di situ, ada berbagai organisasi yang secara kolektif itu menyuarakan peace ya. Tapi secara besar saat ini seperti UN sendiri itu belum memberikan statement misalnya. Ya, tidak terdengar statementnya gitu ya. Baru EU dan NATO yang kencang, tapi UN sendiri tidak memberikan statement. Bahkan NATO pun gitu ya. US itu setelah gonjang-ganjing sebelum perang itu muncul, sekarang hanya bisa mendorong negara Eropa Barat untuk kemudian ayo dong action, padahal dia yang manas-manasin kan kira-kira sederhananya gitu. Nah, ya karena semuanya hati-hati dan tidak ingin eskalasi konflik ini menjadi besar. Nah, ya teman-teman harus baca juga lah, banyak kok sekarang compare referensi kenapa Ukraina dan Rusia itu menjadi berkonflik seperti saat ini. Bukan sebulan 2 bulan eskalasinya kan seperti itu. Ada faktor bahkan dari sejarah kekaisaran Rusia dulu gitu ya tahun abad 19 seperti itu. Nah, itu yang harus kalian kita ya sama-sama lah sebagai mahasiswa, saya juga mahasiswa ada yang juga sudah di praktisi gitu ya. Untuk melihat bahwa akar konflik itu sama kayak Israel dan Palestina seperti itu kan. Ya kenapa konflik itu terjadi bukan hanya tiba-tiba karena senggolan bahu kemudian berantem kayak di jalan kan gitu ya. Tapi ini pasti ada hal yang lain di balik itu. Saya rasa itu sih Kang Raffi. Oke, Kang. Mungkin Kang Ya, Emang mau masuk? boleh dari Boleh, saya. Kang. Mangga, Kang. Jadi sebenarnya ketika berbicara histori, saya pun setahun tuh belajar sejarah Rusia gitu loh. Ketika berbicara tahun 862 itu setelah Masehi, itu pun ibu kota Rusia itu pun di Kiev, Ukraina. Serius. Itu pun menjadi bagaimana konflik itu bertumbuh bagaimana kita memiliki namanya rasa kebanggaan gitu loh antara Ukraina ataupun Rusia. Dan faktanya, ini kalian juga harus tahu, Duta Besar Indonesia itu pun digabung, Bung Kang gitu loh, untuk Rusia dan Belarusia. Nggak terpisah. Itu makanya dengan hal seperti itu saya katakan bahasa kasarnya ya, Belarus pun negara vasal dari Rusia gitu loh. Itu aja udah yang saya sampaikan di kita. Udah dijelaskan sama dari, sudah jelas sama ini. Iya. Memang bukan dari sekarang aja, emang dari dulu tuh emang bentrok mulu dari Kiev sama Moskow, dari zaman dulu. Oke, Kang.
Oke, mungkin bagi partisipan lainnya ya, adakah yang ingin melemparkan pertanyaan? Boleh banget untuk langsung on mic saja ya, kalau ada yang mau nih. Kalau boleh saya bicara, saya dari tahun 63 sampai 71 hidup di Kiev dan kuliah di Kiev. Iya. Dan setelah hancurnya Uni Soviet, saya sebagai perwakilan dari Jerman, dari OSCE ODHR, dikirimkan ke seluruh negara-negara bekas Uni Soviet termasuk Ukraina. Dan sebagai perwakilan negara Barat, mau tidak mau, saya ingin supaya Ukraina itu menjadi anggota dari NATO. Maka dari itu, terus terang saja, intervensi Amerika, negara-negara NATO itu, sejak bubarnya Uni Soviet, saya mengikuti juga revolusi Maidan, tiap pemilihan umum di semua daerah saya mengikuti, dan saya banyak teman-teman di Donbas dan di negara. Jadi dalam hal ini, kalau tidak ada campur tangan NATO dan negara-negara Barat, Ukraina itu akan aman-aman saja. Dan Krim juga tidak akan dianeksi atau dimasukkan ke Rusia. Mengapa? Karena Krim itu daerah Ukraina, dan di sana itu ada pangkalan militer laut Sebastopol, Rusia dari zaman Uni Soviet, dan itu disewa oleh Rusia mula-mula itu daerah Sebastopol itu untuk selama 40 tahun. Tetapi taruh saja kalau Ukraina menjadi anggota NATO, berarti tentara Amerika atau tentara NATO itu masuk Laut Hitam, membuat baza juga di Krim berhadapan dengan Sebastopol, kan tidak mungkin. Maka dari itu, ini sebetulnya campur tangan Barat yang ada di sana itu. True. Ya, kalau ada pertanyaan. Iya. Terima kasih nih Pak Willy ya. Pak Willy, terima kasih sudah ikut nimbrung juga. Jadi punya preferensi langsung dari pelaku sejarahnya juga gitu. Dan terus terang saja, saya punya keluarga di Kiev, dari putri saya yang pertama dari mantan istri saya orang Ukraina. Dan beberapa hari yang lalu anak saya membawa pengungsi. Dia menjemput pengungsi di perbatasan Ukraina-Hungaria, dibawa ke Frankfurt. Dan sekarang ada di Frankfurt ya. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Willy tadi ya, sebetulnya dari perspektif yang lain. Makasih Pak sudah bergabung pada diskusi malam hari ini. Tentu saja dia juga menebalkan apa yang disampaikan Kang Rio, mungkin yang menambah preferensi sebetulnya terkait sejauh mana intervensi Barat yang hari ini kemudian kita kenal dengan istilah NATO ya, fakta pertahanan North Atlantic. Tapi mungkin ada yang menarik, saya pikir ini sebetulnya lebih pada ya tadi Kang, kemudian juga Bung Rembang soal misinformasi dan disinformasi. Misalnya termasuk di beberapa media mainstream yang ada di Indonesia, saya mungkin tidak perlu menyebutnya satu persatu, ya ada semacam panorama atau misalnya informasi bahwa ternyata tentara yang diterjunkan atau soldier misalnya yang diterjunkan oleh Rusia itu melakukan aksi yang sangat brutal, misalnya bahkan melakukan penembakan penembakan misalnya terhadap warga sipil, terhadap volunteer gitu ya, yang tengah misalnya mendistribusikan bantuan dan seterusnya. Sebetulnya pertanyaannya sih sederhana, karena mungkin Kang Rio dan Bung Rembang juga
bisa mengakses informasi secara lebih akurat, karena tadi asumsinya adalah secara geografis tentu lebih dekat. Apakah misalnya betul apa yang disampaikan oleh media selama ini bahwa yang namanya tentara, misalnya Rusia, tadi Kang Rio menyebutnya troops misalnya, itu seberingas atau memang sejahat itu, bahkan termasuk pada masyarakat sipil yang misalnya dalam kode perang itu misalnya perempuan, anak dan sebagainya itu kan harus dilindungi. Apakah memang yang terjadi di lapangan itu demikian? Karena misalnya saya kemarin beberapa yang lalu saya harus sebut misalnya portal medianya itu Detik, di salah satu trendingnya tuh yang paling mungkin dibaca, indikator trending itu kan paling dibaca banyak oleh orang, itu salah satunya menyebut bahwa ada seorang volunteer yang ditembak misalnya ketika melakukan atau memberikan distribusi bantuan makanan terhadap masyarakat. Ini kan sebetulnya ya menunjukkan betapa beringasnya, bahkan misalnya yang namanya volunteer saja harus ditembak. Dalam perang itu kan tembak-menembak tuh ya harusnya antar soldier, antar tentara gitu, bukan terhadap masyarakat sipil. Nah, kira-kira dari perspektif Bung Rembang dan Kang Rio yang bisa mungkin mendapatkan informasi lebih akurat, kira-kira apakah betul klaim tersebut terjadi di lapangan misalnya? Gitu, Ya. Kang. Boleh Ya, Kang Rio juga atau mau silakan Kang Rio. Boleh. Ya, oke. Izin Kang Fahmi dan Bung Rembang. Jadi pertama memang kalau tiap hari kita aksesnya media mainstream Eropa, misalnya kayak BBC, kemudian juga Sky gitu ya, kemudian beberapa ya Euronews gitu ya, yang memang jadi platform media di Eropa, yang ditampilkan itu adalah memang faktanya keberingasan ya karena ini perang gitu, bukan lagi bicara perselisihan apa namanya antar pasukan militer, tapi ini sudah invasi gitu. Bahasanya bukan lagi bicara apa namanya, kalau saya lihat itu bahasa pertemuan antara dua negara yang kemudian diwakili oleh prajuritnya, bukan lagi, tapi bicara bagaimana kemudian serangan rudal itu sudah menyasar pada apartemen-apartemen publik gitu ya. Kemudian bagaimana apa namanya, ya itu tadi citizen jurnalistiknya itu muncul, kan mereka nangkep tuh dari rekaman-rekaman yang memang sampai hari ini di Ukraina itu juga di Kiev itu akses informasinya juga masih normal, artinya tidak ada pemutusan komunikasi terhadap teman-teman di Ukraina gitu ya. Jadi apa yang terjadi yang mereka yang tidak sempat atau memang memilih untuk stay di apa namanya di spot-spot yang memang sedang menjadi daerah okupasi itu, memang ada yang bahkan live streaming segala macam seperti itu dan memang terjadi. Tapi memang diselipkan dari berbagai berita itu mungkin tadi konsumsi dari media-media di kita di Indonesia seperti itu, mungkin filterisasinya saja yang mungkin kurang ya karena kebutuhan untuk update seterusnya ya mungkin saya tidak lihat, tapi apabila ada yang miss, yang misalnya berita di Suriah yang muncul kemudian diklaim itu di Ukraina, itu bisa saja, tapi memang faktanya gambar-gambar yang muncul di media mainstream Eropa juga itu adalah memang kondisi aktual yang terjadi khususnya di batas antara ya di Donetsk, di Luhansk gitu ya, maksudnya yang kemudian di Krim yang seperti Pak Willy itu muncul setiap hari, bagaimana kemudian keganasan dan kemudian faktor bagaimana serangan-serangan artileri juga dilayangkan ke apartemen publik dan seterusnya. Jadi memang terjadi, apalagi sekarang sudah okupasi di daerah selatan Ukraina itu, mungkin Pak Willy lebih tahu pusat reaktor nuklir yang bekas dari Uni Soviet itu juga sekarang sudah diduduki oleh Rusia seperti itu kan, artinya memang faktanya ya karena ini perang ya kita percaya bahwa media mainstream itu tidak mengarang cerita bagaimana kondisi ya bahkan tidak disensor gitu ya, kalau saya lihat itu berdarah-darah kemudian dan seterusnya itu. Jadi ya ingin menampilkan kondisi perang yang terjadi hari ini di tahun 2022 ini. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oh iya. Masuk boleh dari Kang Rio. Jadi sebenarnya ketika berbicara tadi dari Kang atau Bung Fahmi berbicara sangat brutal gitu loh. Pertama, itu ada dua faktor. Pertama, memang itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena itu memang di blow up dengan media barat. Itu pertama. Dan kedua adalah bagaimana
dari negara Ukraina ini sendiri itu mempersenjatai, saya katakan lagi, mempersenjatai warga sipil. Itu fakta. Di mana ketika berbicara warga sipil pun perang sama negara Rusia ataupun tentara Rusia, itu pun terjadi tidak imbang. Akhirnya, kekalahan-kekalahan yang dialami sama Ukraina akan di-blow up tentang bagaimana pembantaian dari pihak Rusia. Itu faktanya. Seperti itu. Jadi kalau ketika berbicara kekuatan perang kan jauh lah Ukraina sama Rusia. Cuman bagaimana Ukraina ini pun didukung NATO, didukung sama kalau di bahasa sekarang mah Foreign Legion ya, Foreign Legion atau Legion, saya nggak tahu pronunciation-nya. Foreign Legion atau Legion. Jadi bagaimana warga-warga sipil ataupun dari warga-warga asing veteran perang itu pun dimasukin ke Ukraina. Dan akhirnya ketika mereka kalah, itu pun diekspos tentang bagaimana kebrutalan Rusia seperti itu. Itu sedikit dari saya. Jadi memang terjadi, emang yang di leak ataupun di video, di media-media itu benar terjadi. Tapi sekali lagi, ini pun Ukraina itu perang kota, gitu loh. Bagaimana semuanya, warga-warga ataupun tentara, itu pun menyamar jadi warga. Warga-warga pun menyamar menjadi sebagai volunteer perang seperti itu. Jadi kita tidak bisa bagaimana menjudge itu pun kejahatan perang ataupun kayak gimana, karena ini semuanya abu-abu gitu loh. Karena ini tuh bukan perang di ladang, bukan perang di tempat terbuka, di kota gitu loh. Itu yang terjadi. Itu saja sih, sudah cukup. Boleh dong tanya? Iya, silakan. Saya pertama saya sharing dulu. Mungkin tadi juga dari sharing sama teman-teman terkait kondisi publik ya di Indonesia terkait dengan perang ini. Yang pertama memang narasi yang muncul itu narasi yang sesungguhnya hampir lah ya boleh jadi dominan tuh para publik di Indonesia ini mendukung Rusia lah. Sebenarnya ada dua isu yang terkait dengan itu. Pertama itu memang analisis geopolitiknya ya soal dominasi dominasi NATO di bawah pimpinan Amerika dan segala macamnya. Nah, lalu yang kedua terkait dengan standar ganda NATO dalam melihat perang. Nah, ini dikaitkan ya tahu sendiri kan kaitannya dengan masyarakat mayoritas Muslim di Indonesia soal Palestina, Irak, Libya dan segala macam. Termasuk di dalamnya di mana olahraga yang seharusnya bebas dari politik gitu ya. Nah, itu juga menjadi bahasan lah. Itu gambaran di Indonesia lah kira-kira gitu. Saya kira pertanyaannya apakah sama? Termasuk ya terakhir itu pasukan CES-nya ya. CES-nya juga dimobilisasi atau memang voluntary maju untuk ke perang itu. Nah, itu juga pengen saya dapatkan lah kira-kira gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan ini kan targetnya apa sebenarnya sih? Kan kita udah tahu faktanya ya bahwa ini dominasi ada agenda NATO di sana gitu-gitulah secara politik gitu ya. Tapi targetnya pemerintah Putin sendiri apa? Maksud saya gini, dalam konteks perang invasi Amerika itu kan menggulingkan rejim, isunya bisa dipakai apa aja kan gitu. Mau apa nuklir lah apalah nggak demokratis segala macam. Nah di Ukraina ini apa dan berapa lama sih sebenarnya target Rusia yang nomor 2 kekuatan militernya di dunia gitu ngapain ngabisin duit untuk urusan yang kayak gini ya yang sebenarnya tinggal dibom aja itu presidennya selesai gitu. Nah bagaimana operasi KGB dalam konteks ini sebenarnya gitu maksud saya apakah ada secara komunikasi publik oleh Putin terhadap masyarakatnya gitu. Apakah ada seperti ini menjelaskan bahwa kita punya target segini nih, ini, terus kemudian ada agenda di dalamnya yang harus mengamankan yang tadi disampaikan oleh para pembicara sebelumnya ya wilayah dan segala macam biar kita nggak masuk. Apakah ada semacam itu yang dilakukan oleh Putin? Karena saya dapat tadi yang saya dengar kan cuma 4 hari ya targetnya. Kenapa lama-lama dan ngapain gitu loh, ngapain masuk ke
ke wilayah Ukraina, apakah hanya menggulingkan? Kalau di strategi CIA itu kan memobilisasi yang anti pemerintah kan untuk menggulingkan rezimnya gitu. Kalau udah menggulingkan rezim selesai gitu. Kenapa itu nggak dilakukan oleh KGB dan Putin sebenarnya gitu ya? Karena kan biang keroknya cuma presidennya ini aja. Nah, saya curiga presiden ini sebenarnya memang udah dipasang dari awal, dikerjakan oleh NATO, CIA lah ya di dalamnya untuk mendesain rezim ini untuk masuk bagian menjadi NATO itu. Itu sih yang jadi yang ini saya tanyakan, dan mungkin mudah-mudahan ada jawabannya, karena kita kan kurang nggak mendapat informasi ya bagaimana komunikasi publiknya Putin terhadap masyarakatnya lah kira-kira gitu. Itu Mas Kang, selamat malam. Baik, mungkin izin duluan ya Kang Bung Rembang ya. Silakan. Menarik dan betul bahwa kalau kita bicara agenda setting dari konflik itu kan adalah proses yang memiliki landasan-landasan pijakan baik histori, ideologi dan seterusnya. Tapi kalau bicara kenapa dan apa sih target dari Putin yang memang terlihat secara nyata itu adalah pertama, Rusia itu tidak lagi jadi afiliasi Barat dalam konteks Eropa di Barat dalam kekuatan militer gitu. Pertama memang ada faktor bahwa Eropa itu sudah terlalu pro US gitu, dan konflik US dan Soviet maupun US dan Rusia ini sudah menjadi konsumsi yang publik, dan kita menarik kalau bicara hubungan antara Volodymyr Zelensky dengan Vladimir Putin ini sama kayak hubungan baik antara Putin dengan Donald Trump kan gitu ya. Ketika sekarang Joe Biden berganti, berubah lagi eskalasinya seperti itu, dan ini saling berkait lah kalau menurut saya gitu ya. Bicara bagaimana ketergantungan negara itu bukan hanya bicara masalah leadership, tapi juga bagaimana ketergantungan aspek histori dari itu. Nah, menurut saya yang mungkin hanya melihat gitu ya dan mengkonsumsi informasi yang ada di sini, Kang, bahwa apa yang terjadi dan tujuan Putin itu lebih kepada bagaimana keinginan objektif seorang Putin yang memang kita tahu bahwa dia ini bukan sosok yang baru dalam konteks agenda setting dalam menyusun bagaimana kekuatan di Eropa gitu ya, dan bagaimana dia ingin menempatkan dirinya secara kontekstual di Rusia sendiri. Jadi kalau kita lihat apa faktor penyebab dari perang ini kan bagaimana kemudian Ukraina itu memilih untuk kemudian memiliki presiden yang tidak pro Rusia itu sudah menjadi red notice gitu ya terhadap Rusia sendiri gitu. Karena memang bagaimana kemudian sebelum 2014 mantan presiden yang digulingkan oleh protes itu lari ke Rusia dan kemudian terpilih yang pro Barat sebelum Volodymyr ini kemudian menjadi presiden, itu sudah menjadi rangkaian sejarah yang kemudian membuat gerah pihak Rusia, terutama bagaimana sebelum itu juga kesepakatan antara negara Eropa Timur untuk bergabung dengan NATO, dan sekarang pun misalnya di-leading oleh Perdana Menteri Slovenia ini ingin mendorong percepatan Ukraina untuk bergabung ke Uni Eropa dalam kondisi konflik seperti ini. Nah, itu isu negara Eropa Timur yang coba ingin bangun gitu misalnya. Jadi memang betul bahwa kalau kita mau menjudge ini adalah titipan CIA untuk kemudian operasi terkait dengan penyeimbangan teritori itu, ya bisa jadi, tapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu juga 100% benar gitu ya. Tapi faktornya adalah sekarang ada sesuatu yang sangat-sangat mengganggu Rusia dalam hal ini adalah mereka tidak lagi punya buffer state, tidak lagi punya batas yang kemudian pro mereka kecuali Belarus gitu terhadap batas wilayah barat itu.
Dan itu bagi negara sebesar Soviet yang tidak lagi punya teman secara militeristik dengan Barat itu sangat-sangat mengganggu, dan kita lihat saja peta secara ini ya, secara harafiah gitu. Nah, itu benar-benar ini sudah sangat pasang badan antara apabila terjadi konflik besar, Rusia akan sulit membela diri, even mereka punya karena mereka punya teritori sangat luas seperti itu. Nah itu yang menurut saya bahwa pertama bisa jadi ada konspirasi teori di situ dan itu terjadi di konflik manapun. Tapi ada juga narsistik dari Putin di situ kalau menurut saya. Jadi ya ini adalah tokoh sentral yang ingin membuat sejarah mungkin gitu ya, yang kemudian akan menjadi pelaku sejarah itu sendiri dan seterusnya. Jadi bisa banyak kemungkinan yang terjadi dalam konflik ini. Dan kita yang merasakan seperti sekarang seperti terdistorsi gitu Kang. Maksudnya secara psikologis ya jujur belum kita lepas dari COVID ini, kemudian kita terdistorsi lagi secara psikologis untuk khawatir dalam konteks ini konflik yang nyata, masalah perang, kalau kemarin itu bicara kesehatan gitu ya. Dan ini ada sesuatu yang sangat mengganggu ya. Artinya saya tidak tahu ujungnya bakal kemana, tapi semua kemungkinan itu sangat terbuka dan kita ya let's wait and see gitu apa yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Itu sih mungkin Bung Rembang bisa menambahkan. Kalau menambahkan tadi sebenarnya kalau pertanyaan dari Kang siapa tadi aku lupa namanya, sorry. Kang Irhas. Tadi ada sempat ngebahas KGB, saya nggak berani ngebahas itu soalnya juga saya tinggal di Rusia ya. Serius takut juga sebenarnya. Cuman kalau pemerintahan sendiri, sebenarnya target dari pemerintahan Rusia pun emang itu sekali lagi untuk menggulingkan dari pemerintahan Ukraina sekarang. Tadi kalau dibahas untuk bagaimana black country, saya pun memiliki pendapat berbeda. Kalau dari dari Rusia sendiri, itu pun tujuannya itu adalah bagaimana ekonomi, ujung-ujung ekonomi, bagaimana semuanya gas-gas alam dari Rusia pun sendiri itu mungkin 80% itu melalui Ukraina, di mana Ukraina itu mengambil keuntungan yang sangat besar itu untuk dari bagaimana penyaluran gas alam itu sendiri. Dan ketika dari NATO untuk menguasai Ukraina, itu sangat bahaya sekali untuk kestabilan ekonomi dari Rusia sendiri. Akhirnya ketika dari presiden yang dikatakan sekali lagi, untuk bagaimana boneka Amerika, itu takut dari Putin untuk bagaimana hal itu diambil sama NATO. Kayak gitu aja sih sebenarnya, hal simpelnya. Semuanya lagi ujung-ujungnya ekonomi, kawan-kawan. Serius. Kalau menurut saya pribadi, Bung Rio, Kang Rio. Kalau yang tadi gimana, Kang? Komunikasi Yang mana? Putin ke publiknya, ke masyarakat. Oh, iya. Gimana sih agendanya apa sih gini? Terus berapa lama sih ini kan pada masih ditanyain ya? Iya. Oke, Kang Irhas Ahmadi pengennya manggilnya Kang Ahmad mungkin ya, lebih enaknya mungkin ya. Kalau dari publikasinya sendiri, dari Putin sendiri tadi sudah dijelaskan sama Kang Rio, Kang. Bagaimana kalau Putin itu memberikan kebebasan, saya pun sendiri bingung bagaimana di sini banyak media-media Rusia sendiri itu pun memberitakan bagaimana tentang apa ya, lebih tepatnya ke barat. Cuman sekali lagi kalau Putin sendiri ingin bagaimana masyarakat tenang, masyarakat mendukung, dan faktanya emang didukung sama masyarakat sendiri, itu bagaimana Ukraina tidak pro NATO. Faktanya seperti itu, Kang. Kalau boleh saya bicara lagi, sebetulnya waktu zaman Perang Dingin, keamanan di Eropa dan di dunia itu lebih terpelihara karena ada dua kekuatan Amerika dan Uni Soviet. Dulu waktu Perang Dingin, NATO cuma sampai di Jerman Barat. Waktu tahun 69, NATO mau memasang raket Pershing, kita masyarakat di Jerman menolak. Nah, sekarang setelah Uni Soviet hancur, NATO sampai ke perbatasan Rusia, mau mengepung Rusia.
Ukraina itu beda dengan negara-negara lain bekas Uni Soviet. Di Ukraina itu penduduk itu campur antara Rusia dan Ukraina. Waktu zaman Uni Soviet, nasionalisme Ukraina itu dilarang. Bahkan yang orang-orang nasionalis Ukraina itu dikendalikan dari barat, dari kota Munchen yang dibiayai CIA, yang diketuai oleh orang Ukraina yang namanya Bandera. Nah, setelah Uni Soviet hancur, mereka itu datang ke Ukraina Barat dan pusatnya di kota Lvov atau Lemberg di sana. Jadi timbulnya nasionalisme Ukraina itu sehingga mereka menentang penduduk-penduduk Rusia yang sudah bercampur dengan Ukraina. Jadi terjadi pertentangan. Nah, sebagian Donbas itu adalah negara industri, daerah industri, pusat perbajaan di sana. Maka dari itu Donbas itu penting sekali ya untuk industri Ukraina dan juga untuk industri Rusia. Maka dari itu orang-orang penduduk Ukraina yang di bagian barat itu di Donbas, di Luhansk, mereka itu tidak setuju kalau pemerintah Ukraina ngegabung dengan barat. Harus dibedakan antara Uni Eropa dengan NATO. Uni Eropa itu adalah ekonomi. Jadi pada prinsipnya kalau Ukraina mau menggabungkan diri dengan Uni Eropa saja, tidak apa-apa, tetapi syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa itu harus menjadi anggota NATO. Nah itu, jadi dalam hal ini sebetulnya kalau tidak ada campur tangan barat itu maksudnya NATO, Ukraina itu aman-aman saja. Dan kalau Rusia mau menyerang Ukraina habis-habisan, sebetulnya dalam tempo 3 hari saja beres. Tetapi Putin itu tidak mau menghancurkan penduduk. Jadi mereka itu sudah, dengan kata lain, yang diserang itu sebagian besar pangkalan-pangkalan militer, tempat persenjataan segala macam. Ya. Itu tentara Ukraina itu udah sampai kira-kira 50 km dari 60 km dari Kiev. Di Kiev di Oblast. Sebetulnya kalau mau menghancurkan begitu saja nggak susah. Tapi yang menderita itu kan rakyat biasa. Saya terus terang saja anti perang, mau damai ya. Tapi saya mengerti sebab-sebabnya mengapa terjadi peperangan di Ukraina itu. Ya. Maka Oke, Ya, insight-nya luar biasa sih, Pak. terima kasih banyak Pak Wil ya. Mungkin di sini kita Jadi, mendapat Jadi perspektif Pak, dari maaf Pak, boleh Pak ditanya, agak dipertanyaan Pak, kalau misalnya ini kan karena faktanya kita sudah mengetahui bahwa ini agenda segala macam, agenda setting segala macam. Nah maksud saya dalam konteks tadi kan sempat disinggung juga soal ketahanan di dalam negeri ya, untuk perang berapa, soal stabilitas segala macam. Nah kan berkaca dari cara-cara invasi Amerika menggulingkan rezim ya, menggulingkan negara, mengganti pemimpinnya gitu loh. Kenapa nggak dilakukan ya sama Rusia? Sementara si Sarkozy ini pakai baju kaos terus, dia nampang-nampang di mana ngomongin apa gitu loh, maksud saya. Kenapa nggak disikat dari dalam gitu, selesai itu urusan. Kan dia yang menjadi biang keroknya, kenapa tetap masih kekeh untuk masuk ke dalam NATO kan gitu. Itu Pak, gimana Pak? Emang nggak mungkin untuk Pak Willy boleh berikan tanggapannya. Mungkin dari narasumber. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, mengapa Bung Karno dulu mendengungkan Ganyang Malaysia? Ya karena di Singapura dan Malaysia itu mau dijadikan
pangkalan militer Inggris. Nah, maka dari itu Indonesia merasa terancam sama seperti Rusia sekarang. Kalau NATO sudah mengepung Rusia, sudah di perbatasannya, dan Ukraina itu lebih dekat ke Rusia dibandingkan negara itu. Saya pernah memantau pemilu di daerah Asia yang bekas Uni Soviet. Nah, di sana itu di lapangan terbangnya itu meskipun belum menjadikan pangkalan Amerika, tetapi dijadikan apa tuh namanya tuh ya diberi kesempatan kepada Amerika kapal terbangnya di sana katanya untuk supaya dekat terbang ke Afghanistan, ke Irak. Nah, jadi dalam hal ini sebetulnya agresivitas daripada negara-negara Barat untuk menghancurkan Rusia. Saya nggak bilang sepakat, cuman ada masuk akalnya. Ya artinya apa namanya saya dalam konteks apa yang sudah dialami Pak Willy memang ya konfliknya itu linear gitu ya Pak ya. Artinya secara konteks tuh ruang dan waktu itu akhirnya tidak menjadi masalah gitu karena hampir sama apa yang terjadi dulu dengan sekarang gitu ya. Artinya dua kekuatan itu menjadi kekuatan yang akhirnya punya kepentingan gitu. Tapi memang betul kenapa tidak langsung saja, mungkin collateral damage-nya lebih besar apabila Piotr Vladimir presidennya Ukraina ini harus tumbang dengan mekanisme dengan cara ala Amerika seperti itu. Mungkin ya artinya ada agenda lain yang ingin yang ingin dimainkan oleh Rusia dan mereka tahu bahwa power mereka itu sangat signifikan gitu ya. Artinya mereka juga siap untuk berlama-lama konflik ini dan saya yakin bahwa Putin juga walaupun ekspektasinya 4 hari itu hanya bicara permukaan saja, tapi mereka ingin bahwa ini akan menjadi lama gitu ya, supaya itu tadi menstabilkan kembali posisi dan kekuatan yang ada di Eropa Timur, khususnya di perbatasan itu, supaya hati-hati nih, kita nggak bisa harus di force terus nih sekarang Rusia, kalau macam-macam kita habisin dulu Ukraina kan kira-kira gitu. Nah, sederhananya seperti itulah. Jadi ya artinya kita sedang melihat sih sebenarnya tadi saya bilang wait and see apa yang terjadi. Tapi akar dari konfliknya dan seterusnya itu kayaknya linear dari zamannya Pak Willy sampai sekarang. Tapi interupsi sedikit Bung ya, Kang. Sebenarnya kalau ketika berbicara Putin menginginkan lama, saya nggak sepakat sih karena itu berpengaruh banget sama ekonomi loh di Rusia loh. Sebenarnya kayak gitu loh. Kecuali dia mau mengorbankan itu ya. Mengorbankan aspek ekonomi. Tapi ya itu tadi, in the state of war ya, kita belajar dari apa yang terjadi dalam apabila pecah perang gitu ya. Ekonomi menjadi nomor 2 sih gitu kan dalam apa yang terjadi selama ini gitu kan. Memang ya dia siap mengorbankan dengan sanksi yang besar itu, akhirnya kan dia siap mengorbankan masyarakatnya sendiri kan dalam konteks itu. Karena saya juga pun belajar itu dari sarjana pun saya belajar ketika berbicara ekonomi dalam hal yang stabil politik, ketika berbicara kisruh politik dan perang politik itu berbeda semua gitu loh Kang. Ya. Faktor seperti itu gitu loh. Ya. Nah ini yang mengalami langsung nih Kang Rembang nih. Iya. Jadi maksudnya ketika berbicara perang pun emang kita yakin, maksudnya bukan kita, saya pun yakin dari subjektivitas saya sendiri, Presiden Rusia pun sudah siap tentang hal itu untuk main nafas panjang, nafas pendek, gitu loh. Ya. Betul. Oke. Ya, saya sih setuju tadi tuh statement sebenarnya lebih pada menyeimbangkan kembali ya, menyeimbangkan kembali pengaruh. Cuman kan khawatir aja dengan metode kayak gini udah menghancurkan fasilitas, udah ngambil alih PLTN, kemudian juga menghancurkan ini segala macam itu. Saya yakin kalau nggak ada mobilisasi di internalnya Ukraina itu untuk menuntut presidennya untuk
membatalkan penandatanganan NATO itu. Ya Karena makanya tadi saya dimanapun mention ya, sorry sedikit interupsi Kang Ahmad, makanya ini pun kemarin itu udah ada namanya proses perjanjian ketiga dari pemerintah Rusia sendiri pun ingin membuat perjanjian bagaimana dari Ukraina ini tidak boleh bergabung dengan NATO. Itu perjanjian ketiga. Sampai saat ini dari 2 minggu lalu itu udah ada 3 negosiasi gitu loh. Ini ketiga ini pun dibilang kalau misalkan tadi bilang maksudnya Ukraina nggak boleh gabung ke NATO gitu loh. Oke, mungkin saya izin masuk sebentar ya. Mohon maaf memotong, tapi jam telah menunjukkan pukul 19.30 kebetulan ya, dan waktu untuk diskusi kita telah habis. Dan dari diskusi malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali perspektif atau point of view daripada teman-teman mahasiswa diaspora kita nih. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kang Rembang dan Kang Rio, dan juga terima kasih banyak kepada partisipan yang telah aktif dan telah hadir di diskusi kita malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya, akan saya kembalikan lagi ke MC. Oh, maaf. Sebelumnya, mungkin dari pembicara ada closing statement terlebih dahulu. Oh, oke. Mungkin izin sebelum ke Bung Rembang. Jadi pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ke teman-teman semua, terutama ke Kang Fahmi atas undangannya, dan saya bisa dipertemukan dengan teman-teman BEM Visip 4 juga, dengan teman-teman Bandung School of Democracy. Jadi itu merefresh kembali lah bagaimana, dan saya juga cukup senang dengan concern dari teman-teman kita di Indonesia bahwa kita juga perlu peduli dengan apa yang terjadi di luar sana, kan seperti itu ya, supaya kita juga tidak terisolasi dari informasi itu. Dan bagi saya yang pertama adalah doakan ya, yang terbaik itu adalah kembali ke jalan damai gitu ya. Kami yang ada di sini juga tidak perlu kembali ke Indonesia dengan terpaksa ya, Bung Rembang ya. Artinya tidak perlu seperti teman-teman kita yang tidak beruntung di Ukraina harus kembali ke Indonesia dalam keadaan konflik. Jadi mudah-mudahan eskalasi konfliknya juga bisa menurun dengan sendirinya dalam beberapa minggu ke depan, mudah-mudahan gitu. Dan ada inilah, ada kestabilan yang muncul itu dalam beberapa minggu ke depan, karena yang menentukan. Karena beberapa negosiasi yang gagal itu biasanya menghasilkan negosiasi yang berhasil, kalau enggak berarti eskalasinya akan semakin parah, kan seperti itu. Nah, yang poin kedua adalah yang perlu saya sampaikan dalam konflik ini, dalam perang ini, kita tahu bahwa dimensi ini terjadi dalam kondisi politik modern ya, dalam kondisi masyarakat sosial modern yang mungkin terbayang hanya ada di Timur Tengah, kondisi Arab Spring terakhir tahun 2011-an gitu ya, dan terjadi lagi di 2022 dengan konteksnya Eropa yang kita sama-sama tahu daerah terakhir yang kita harapkan terjadi konflik, karena apabila terjadi perang di sini maka seluruh dunia pun akan ikut perang, seperti itu kan. Ini kita tidak inginkan hal yang terjadi tahun 1940-an terjadi kembali seperti itu. Jadi kita cukup mengkonsumsi berita-berita yang sumbernya mungkin lebih jelas, lebih baik, dan forum-forum seperti ini juga membuka saya sendiri dapat perspektif dari berbagai teman-teman juga yang ada di sini. Jadi itu saja sih closing statement saya. Sekali lagi teman-teman di Indonesia, terima kasih banyak atas support dan undangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Ayo. Jadi intinya dari closing statement tadi, jangan sampai kita menghadapi perang skala global lagi gitu. Betul kan? Mungkin untuk sekarang kita ke Kang Rembang nih. Boleh Kang Rembang untuk closing statement-nya? Saya pribadi sebenarnya semua makhluk hidup gitu loh, nggak ingin yang namanya akan perang gitu loh kan. Ini sebenarnya hal ini terjadi karena semua tentang ego masing-masing gitu loh, atau bagaimana tentang kepentingan masing-masing. Dan saya berharap teman-teman di Indonesia, ego ini dikontrol untuk tujuan bagaimana pembangunan bangsa, seperti itu. Jadi bukan bagaimana ego ras, ego tujuan, ego ideologi ataupun lain-lain, kita semuanya satu bangsa, satu tanah air gitu loh. Jangan sampai hal ini terjadi seperti di Indonesia.
Tapi saya yakin kalau misalkan di Indonesia pun tidak akan terjadi seperti ini. Karena kita sudah dites berkali-kali tentang hal ini, itu tidak terjadi. Jadi teman-teman, samakan tujuan bagaimana kita, satu individu, itu bisa bagaimana membangun bangsa dengan tujuan ataupun dengan kapasitas masing-masing. Jadi semuanya kita harus fokus sama tujuan masing-masing, sama masa depan masing-masing, agar bagaimana Indonesia itu ya berdikari gitu loh. Bagaimana kita bisa berdiri di kaki sendiri untuk bagaimana kepentingan bangsa dan kemakmuran masyarakat sekitar. Itu saja sih statement kita. Tidak ada yang namanya perang itu menguntungkan bagi kedua negara. Kalau misalkan kata guru SD, saya ingat banget nih, perang tuh ada kalau misalkan kalah menjadi debu, menang menjadi arang. Tapi lebih baik menjadi arang sih sebenarnya. Tapi emang lebih baik emang kita nggak menjalin perang, karena kita sebagai negara yang damai, sebagai negara yang soleh, ataupun negara yang sangat mencintai damai. Terima kasih teman-teman yang sudah mengundang, terutama Bung Fahmi sekali lagi. Itu closing statement saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Embang ya. Mungkin dari kesimpulan Kang Embang bisa kita simpulkan bahwa si ego yang ada yang menimbulkan konflik ini bisa kita salurkan ke hal yang lebih baik gitu. Kita bisa jadikan untuk pembangunan mungkin ya. Seperti itu. Oke, mungkin kalau begitu saya sendiri pamit undur diri ya. Terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita dan partisipan. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, alhamdulillah ya diskusinya tadi berjalan sangat lancar dan sangat menarik sekali. Sekarang kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Untuk para partisipan dipersilahkan untuk membuka kameranya. Sambil menunggu partisipan membuka kamera, bisa dicek di kolom komentar bahwa ada tautan ya untuk melakukan presensi. Silahkan diisi agar dapat mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Oke, mungkin kita mulai sesi dokumentasinya. Foto akan saya ambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang maju ke slide kedua, dipertahankan senyumnya. 1, 2, 3. Sudah selesai sesi dokumentasinya, sekaligus menutup diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan narasumber yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di malam kali ini. Juga honorable mention ya untuk ada Bung Jona, ada Dr. Willy, dan teman-teman lainnya yang tadi aktif berdiskusi, dan juga terima kasih banyak pada Mas Rio dan juga Mas Rembang. Walaupun kita jauh gitu ya jarak waktunya, tapi masih sempat gitu untuk datang di Zoom meeting kali ini. Terima kasih. Kami Second House Bandung School of Democracy pun juga BEM Visip Unpad mengundurkan diri. Selamat malam.